Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin bertindak sebagai inspektur upacara dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2024 yang dilangsungkan di halaman Rumah Jabatan Gubernur Sabtu 1 Juni 2024. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin bertindak sebagai inspektur upacara atau IRUP peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 yang berlangsung di halaman Rumah Jabatan Gubernur Sabtu 1 Juni 2024. Pasukan upacara terdiri atas TNI Polri, Basarnas, Kuartir Daerah Gerakan Pramuka, unsur ASN, perwakilan siswa SMA, SMK, serta organisasi kepemudaan daerah. Bertindak sebagai Komandan Upacara Letkol CKE Nur Rahmat yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Detasemen Perhubungan Korem 133 Nani Wartabone. Sementara AKBP Hadra Datulong yang merupakan Kepala Bagian Pengendalian Operasi Biro Operasi Polda Gorontalo bertindak sebagai perwira upacara. Dalam sambutannya, PJ Gubernur Rudi mengajak masyarakat untuk bahu-membahu membumikan nilai-nilai Pancasila pada setiap aspek kehidupan. Momentum lahir Pancasila juga diharapkan mampu terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Generasi muda juga diberikan pesan agar dapat mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila dengan cara-cara kekinian. Di tengah-tengah krisis global yang dihadapi sekarang, semangat Pancasila harapannya turut memberi sumbangsi dalam mengatasi hal itu. Saya yakin seluruh tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia akan dapat diatasi. Terlebih di tengah-tengah krisis global yang terjadi, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Keberhasilan tersebut tentu merupakan sumbangsi gotong royong seluruh anak bangsa dengan ideologi Pancasila sebagai fondasi dasar. Hari Lahir Pancasila 2024 mengangkat tema Pancasila, Jiwa Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Emas 1945. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 dan ditetapkan juga sebagai Hari Libur Nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melepas ekspor perdana jagung Gorontalo di Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Rabu 29 Mei 2024. Ekspor perdana di tahun ini dengan negara tujuan Filipina sebanyak 50.000 ton atau senilai 209 miliar rupiah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melepas ekspor perdana jagung Gorontalo di Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara pada Rabu 29 Mei 2024. Pelepasan ekspor jagung ditandai dengan pemecahan kendi oleh Asisten Khusus Menteri Pertahanan, Letjen TNI Purnawirawan Syafri Syamauddin, yang turut disaksikan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Muhammad Rudi Salahuddin. Ekspor jagung perdana tahun ini dari Gorontalo dengan tujuan negara Filipina sebanyak 50.000 ton, senilai 209 miliar rupiah. Ekspor dilakukan oleh 3 perusahaan swasta, yaitu PT Sentosa Utama Lestari dan PT Gorontalo Pangan Lestari, masing-masing sebesar 13.000 ton, serta PT Seger Pangan Sejahtera sebesar 24.000 ton. Selain ekspor jagung ke Filipina, Mentan juga melepas jagung dari Gorontalo ke Jakarta sebanyak 10.000 ton, dari total pengiriman periode Januari hingga Mei 2024 sebanyak 264.000 ton.
mampu membuka wajah kita di tingkat internasional. Dari impor kita ubah menjadi ekspor. Oleh karena itu kami tambahkan bantuan benih sebanyak kurang lebih 100 hektar. Sementara itu, PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin mengatakan alternatif ekspor menjadi pilihan sebagai upaya untuk menstabilkan harga jagung dalam negeri yang terus turun-menurun akibat panen raya. Rudi mengungkapkan luas tanam jagung Gorontalo seluas 356.000 hektar sehingga bisa diprediksi hingga akhir tahun 2024 produksi jagung bisa mencapai 1,5 juta ton. Kontribusi untuk memenuhi kebutuhan jagung nasional sampai dengan akhir tahun ini. Untuk terus mendorong agar petani jagung Gorontalo terus berproduksi, kami juga mohon kiranya perkenan Bapak Menteri dapat memberikan dukungan dan bantuan bagi kemajuan pertanian, khususnya pengembangan komoditi jagung di Provinsi Gorontalo. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin melepas peserta atletik event 5K dalam rangka kejuaraan daerah tahun 2024 tingkat Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus Persatuan Atletik seluruh Indonesia ini berlangsung di Stadion Atletik Smart City, Kota Gorontalo, Rabu 29 Mei 2024. PJ Gubernur Rudi Salahuddin melepas peserta atletik event 5K dalam rangka kejuaraan daerah atau Kejurda tahun 2024 tingkat Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang digelar oleh pengurus Persatuan Atletik seluruh Indonesia Gorontalo ini berlangsung di Stadion Atletik Smart City, Kota Gorontalo, Rabu 28 Mei 2024. Rudi yang diwawancarai usai pelepasan merasa sangat bangga bisa melihat Kejurda Provinsi Gorontalo. Ia berharap Kejurda kali ini dapat mencetak atlet-atlet yang berprestasi sampai ke kancah nasional maupun internasional. Atletik yang dikenal sebagai induk dari seluruh olahraga ini diharapkan dapat menjadi tempat untuk berkembang sebagai atlet cabang olahraga yang lain dan bisa melanjutkan hingga ke pemusatan latihan nasional atau pelatnas, bahkan ke SEA dan ASEAN Games. Nah, kita berharap dari atletik inilah kita mulai nantinya mereka berkembang bisa menjadi olahragawan di cabang-cabang yang lain, tapi yang paling tidak kita harus mencoba supaya prestasi-prestasi ini bisa dikenal dulu di Indonesia gitu. Jadi bukan hanya konsumsi provinsi, tapi nantinya bisa terus ke pelatnas, bisa ikut di SEA Games, bahkan ke ASEAN Games. Diketahui Kejurda tersebut rencananya akan digelar selama 3 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 29 hingga 31 Mei 2024. Adapun jumlah peserta sebanyak 315 dan yang mengikuti atletik 5K sejumlah 35 atlet. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin terterima secara adat di Kabupaten Gorontalo Utara. Diterima dengan adat Mopotilolo, penjabat gubernur disambut di rumah jabatan Bupati Gorut Selasa 28 Mei 2024. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin terterima secara adat di Kabupaten Gorontalo Utara. Rudi diterima dengan adat Mopotilolo di rumah jabatan Bupati Gorut Selasa 28 Mei 2024. Mopotilolo merupakan rangkaian adat bagi pejabat negara yang pertama kali berkunjung ke Gorontalo. Adat ini menjadi keharusan sebagai pertanda ia telah diterima oleh warga dan pemerintah setempat untuk beraktivitas di tempat tersebut. PJ Gubernur beserta PJ Ketua TPPKK Juwiati Kencana Subrata
diterima oleh PJ Bupati Gorut Sila Botutihe dan pemangku adat di Alikusu atau Gapura Adat. Diiringi tabuhan genderang dan tarian longgo, Rudi diantar hingga ke dalam rumah. Prosesi adat dilanjutkan dengan Mopo Bulito atau pengaturan tempat duduk, diteruskan dengan Mopo Tilolo atau pemberian penghargaan kepada pejabat gubernur dan istri. Berikutnya Mopo Dungga ada Tilo Ilumo atau menyuguhkan minuman serta Mopo Towuli tambah Tilo Ilumo atau mengembalikan tempat minum. Prosesi adat juga diisi dengan tahuda atau petuah-petuah adat. Modua atau berdoa dipimpin oleh imam besar setempat serta Mopo Tombulu atau ungkapan terima kasih dalam bentuk pemberian sadaka atau sedekah. Upacara adat diakhiri dengan Mongabi Mongualo Bulito atau pembubaran sidang adat. Diwawancarai usai prosesi adat, PJ Gubernur mengaku terkesan dengan penyambutan adat. Ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, pemangku adat, dan seluruh warga Gorontalo yang sudah menyambutnya sejak hari pertama bertugas. Sebelumnya Rudi juga sudah diterima dengan adat Mopo Tilolo oleh Pemprov Gorontalo saat pertama mendarat di Bandara Jalaluddin. Pemprov Gorontalo Utara ini menyambutkan luar biasa. Semoga ya saling menunggu saya bisa diterima oleh masyarakat untuk Gorontalo Utara ini. Kesannya penyambutan adat gimana Pak? Luar biasa. Dan tadi saya bilang wah baru sekali ini saya lama dan dikasih pengertian satu persatu gitu. Jadi saya baru mengerti juga. Selama ini kan hanya singkat-singkat aja. Terima kasih Pak Gop. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin meminta kualitas pengukuran anak tengkes atau stunting lebih ditingkatkan. Ia menilai secara kuantitas capaian target pengukuran sudah tinggi, namun kualitas hasil pengukuran yang masih kurang. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin meminta kualitas pengukuran anak tengkes atau stunting lebih ditingkatkan. Ia menilai secara kuantitas capaian target pengukuran sudah cukup tinggi, namun kualitas hasil pengukurannya yang masih kurang. Ia menilai ada permasalahan mendasar terkait perbedaan indikator penilaian angka stunting di daerah. Di satu sisi, hasil pengukuran elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau IPPGBM menunjukkan tengkes Gorontalo berada di angka 6,2%. Di sisi yang lain, data survei status gizi Indonesia menyebut angka tengkes di Gorontalo sebesar 26,9%. Ada perbedaan signifikan antara keduanya. Pengukuran itu sudah hampir mencapai target. Namun saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, jangan hanya jumlahnya yang kita mencapai target, tetapi kualitas pengukurannya itu juga harus kita perbaiki, sehingga nantinya kualitas perbaikan dari pengukuran ini yang bisa kita jadikan acuan ke depannya supaya anak-anak ini juga bisa tercegah dari stunting dan sebagainya. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Anang S. Otolua turut menekankan pentingnya kualitas pengukuran. Ia meminta peran seluruh stakeholder untuk bersama-sama menyeriusi penanganan tengkes. Rapat intervensi tengkes ditutup dengan paparan penanganan dan permasalahan tengkes dari beberapa OPD terkait. Di antaranya,
Dinas Kesehatan, Dinas P3A, Dinas Sosial dan Bapeda Provinsi Gorontalo.